Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Praktek peradilan merupakan bagian penting dari mata kuliah pelatihan kemahir hukum yang diajarkan dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari. Tujuannya agar mahasiswa dapat mengimplementasikan teori hukum secara baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata. Video peradilan semu ini dibuat sebagai komitmen Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk terus meningkatkan kualitas di bidang akademik. Harapan kami, video simulasi ini dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dalam rangka mengembangkan dan mengasah keterampilan hukum acara yang sesuai dengan visi kami menjadikan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari menjadi praktisi hukum yang handal. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang kelima, agenda pemeriksaan barang bukti, saksi, dan ahli. Pada hari ini, Jumat 20 November 2020, sidang perkara pidana nomor register perkara 201-B/2020-PS Uniska Banjarbaru dengan terdakwa Devi Cynthia binti Mamat siap dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Pada hari ini, Jumat 20 November 2020, sidang pengadilan semu Uniska Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat pertama nomor register perkara 201-B/2020-PS Uniska Banjarbaru dengan terdakwa Devi Cynthia binti Mamat saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Bagaimana dengan penasihat hukum? Apakah sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, kalau begitu silakan kepada jaksa penuntut umum menghadirkan terdakwa ke ruang persidangan. Silakan saudari terdakwa Devi Cynthia binti Mamat memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat, Yang Mulia. Apakah saudari sudah siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan penundaan sidang sebelumnya, maka agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi. Perlu saya ingatkan kembali agar terdakwa memperhatikan jalannya persidangan. Jika terdapat pernyataan yang tidak sesuai menurut Anda, maka Anda dapat mengajukan keberatan baik secara langsung maupun melalui penasehat hukum Anda. Dan apabila Anda tidak melakukan keberatan terhadap pernyataan-pernyataan yang disampaikan di depan persidangan, maka kami anggap Anda membenarkan pernyataan tersebut. Terdakwa paham? Mengerti, Yang Mulia. Kepada terdakwa, silahkan saudari duduk di samping penasihat hukum Anda. Baik, Yang Mulia, terima kasih. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi. Saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap untuk menghadirkan saksi? Siap, Yang Mulia. Kami akan menghadirkan satu orang saksi dan ahli forensik, yaitu saudara Koreatul Imami sebagai saksi dan Dr. Muhammad Hairul Anami sebagai ahli forensik. Silakan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ke ruang persidangan. Baik, kepada saudari Koreatul Imami dan Dr. Muhammad Hairul Anami harap memasuki ruang persidangan.
Silahkan duduk. Saudari saksi, apakah siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Saudari Ali, apakah Anda sudah siap mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan kepada saudari saksi, apakah sudah siap memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Apakah saudari saksi hari ini dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Baiklah, mengingat ketentuan pasal 155 KUHP, maka sebelumnya saya akan memeriksa identitas saudari saksi terlebih dahulu. Bolehkah saya meminjam kartu identitas Anda? Iya Yang Mulia. Silakan. Hakim anggota dipersilakan menanyakan identitas saksi. Nama Anda, Koryatul Imami. tempat lahir saudari di mana? Jember, Tanggal lahir saudari? 23 Agustus tahun 1996. Jenis kelamin perempuan dan kebangsaan Anda Indonesia, benar demikian? Benar Yang Mulia. Tempat tinggal Anda? Jalan Ayani Komplek Teraga Klaster Iris Blok B nomor 42 yang Angga Banjarbaru. Agama Anda? Islam. Pekerjaan Anda? Mahasiswi. Baiklah, selanjutnya saya akan memeriksa identitas saudara ahli. Sebelumnya saya akan menanyakan apakah saudari ahli sudah siap memberikan keterangan sebagai ahli pada hari ini? Siap Yang Mulia. Baiklah, langsung saja saya akan memeriksa keabsahan identitas ahli. Silakan saudari ahli maju ke depan untuk menunjukkan kartu identitas beserta surat tugas dan kompetensi saudari ahli. Dipersilakan. Nama lengkap saudara, Muhammad Khairul Manami, tempat tanggal lahir, Banjarmasin 30 Juli 1998. jenis kelamin laki-laki kebangsaan Indonesia apakah benar? Benar Yang Mulia. Alamat saudara, Komplek Balik Raja Permai, Jalan Baghdad, Blok E, nomor 19. agama Anda, Islam. pekerjaan. Dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara. Kalau begitu silakan saudara sampaikan riwayat pendidikan Anda. Saya lulusan S1 UGM, terus kemudian saya melanjutkan S2 saya di UGM juga, Fakultas Kedokteran, jurusan Kedokteran Ilmu Forensik. Sebelum memberikan kesaksian, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saksi dan ahli wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya. Bagaimana? Apakah saksi dan ahli sudah siap untuk disumpah? Siap Yang Mulia. Kepada saudari saksi Koryatul Imami untuk berdiri dan mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Saudari saksi silahkan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. Selanjutnya kepada saudara ahli dipersilakan untuk berdiri untuk mengambil sumpah. Baik, saudara ahli, ikuti kata-kata saya. Yang Mulia. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal
pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan dan keahlian saya dengan sebaik-baiknya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara saksi harus memberikan keterangan sesuai dengan yang Anda lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, Anda bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu, sebagaimana diancam dalam pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP. Apakah bisa dimengerti? Mengerti yang mulia. Sekian yang mulia. Untuk saudari saksi Qoriatul Imami harap tetap berada di ruang persidangan, dan kepada ahli dokter Muhammad Khairul Anami silakan untuk menunggu di luar persidangan, tetapi jangan terlalu jauh agar kami mudah untuk memanggil kembali. Dipersilakan. Baik, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi yang pertama. Apakah saudari saksi sudah siap? Siap yang mulia. Baiklah, saudari saksi, apakah Anda mengenal terdakwa? Kenal yang mulia. Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak ada yang mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal terdakwa? Sekitar 2 tahun yang mulia. Kenal dengan terdakwa di mana? Terdakwa adalah teman saya di kampus satu kelas yang mulia. Dan apakah saudari saksi mengetahui kejadian hilangnya nyawa korban Elis Permatasari? Iya yang mulia, saya mengetahui. Kapan kejadian tersebut? Tanggal 5 Oktober 2020 yang mulia. Di mana kejadian itu terjadi? Di toilet lantai dasar Uniska. Apa yang saudari lakukan di sana sehingga saudari berada di tempat kejadian? Pada waktu itu saya mau ke toilet ke lantai dasar, dan tiba-tiba ada suara perempuan sedang marah-marah dan sambil melontarkan kata-kata kasar yang mulia. Dan saya mendengar di situ. Pada saat itu pas saya mau ke arah toilet, ternyata toiletnya itu terkunci dan saya tidak bisa masuk yang mulia. Dan kemudian saya mendengar suara Devi berteriak histeris minta tolong, dan nggak lama Devinya keluar dan langsung meninggalkan toilet yang mulia. Dan saya langsung masuk ke toilet dan saya kaget. Di situ saya melihat keadaan Elis sudah tergeletak di lantai. Dan saya langsung keluar, saya langsung minta bantuan yang mulia. Baiklah, apakah jaksa penuntut umum bisa menunjukkan alat bukti? Iya yang mulia, kami akan menghadirkan alat dan barang bukti berupa pecahan kaca, baju terdakwa, serta baju korban yang digunakan pada hari kejadian tersebut. Baik, silakan. Kepada penasihat hukum dan terdakwa agar maju ke depan agar melihat barang bukti beserta alat bukti yang ditunjukkan oleh jaksa penuntut umum. Baiklah, silakan kembali ke tempat masing-masing.
Saudari saksi, apakah benar ini adalah pakaian korban saat peristiwa itu terjadi? Benar yang mulia. Dan apakah benar juga ini adalah pakaian terdakwa saat kejadian itu terjadi? Benar yang mulia. Saudari jaksa penuntut umum, silakan apabila ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, kapan tepatnya terjadinya kejadian itu? Kalau tidak salah jam 17.35 sore. Kemudian kemana Anda mencari bantuan? Pada saat itu kampus sudah sepi dan udah sore dan saya bingung mau minta bantuan siapa, dan kemudian saya langsung telepon rumah sakit. Tidak lama kemudian ambulan datang menjemput korban. Baik, terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Baik, hakim anggota, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, apakah Anda ikut mengantar korban pada saat itu ke rumah sakit? Iya, saya ikut mengantar korban. Bagaimana keadaan korban saat itu? Keadaan korban saat itu sudah tidak sadarkan diri dan badannya penuh darah. Iya. Saudari penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Saudari penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia, kami ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Baik, silakan. Dari pernyataan saudari saksi tadi, saudari mengatakan bahwa sebelum kejadian sempat mendengar suara perempuan yang sedang marah-marah. Dapatkah saudari mengenali suara siapakah yang marah-marah tersebut? Suara Eris, Bu. Bisa saudara jelaskan lebih detail bagaimana Anda mendengar saat itu? Saat itu yang saya dengar dia marah-marah sambil ngatain Devi gitu, Bu, dengan kasar, dan saya dengar Devi hanya menangis. Baik, kata-kata kasar seperti apa yang dikatakan oleh korban kepada terdakwa? Seperti kurang ajar, dasar anjing, dasar bangsat gitu, Bu, yang saya dengar. Seperti itu. Baik, saya punya satu pertanyaan lagi. Saat Anda mendengar orang yang berteriak meminta tolong, apakah itu suara korban almarhum Eris? Bukan, Bu, itu suara Devi. Baik, terima kasih saudari Kori. Yang mulia, dari keterangan saksi dapat kita amati bahwa saat kejadian berlangsung, korban melakukan kekerasan terhadap terdakwa, sehingga dari awal bukanlah terdakwa yang memicu kejadian tersebut. Sekian, terima kasih yang mulia. Baiklah, dari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan lagi? Dari kami cukup yang mulia. Bagaimana saudari terdakwa? Apakah yang dijelaskan saudari saksi sudah sesuai dengan kejadian sebenarnya? Benar begitu yang mulia. Baiklah, saudari saksi, terima kasih atas keterangannya. Apabila masih ada keperluan, dipersilakan untuk kembali ke tempat duduk di belakang. Dan apabila tidak ada, Anda dipersilakan meninggalkan tempat persidangan. Tapi sebelumnya Anda dipersilakan untuk mengambil kartu identitas Anda. Terima kasih yang mulia. Selanjutnya, silakan untuk jaksa penuntut umum memanggil ahli masuk ke ruang persidangan. Baik yang mulia. Saudara ahli Dr. Muhammad Hairul Anami untuk memasuki ruang persidangan. Silakan duduk. Saudara ahli, apakah Anda dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Apakah Anda sudah siap untuk mengikuti persidangan?
Tidak ada yang mulia. Dan apakah benar visum dengan nomor 1024/RS Bayangkara /10/2020 Anda yang membuatnya? Benar, saya sendiri yang membuatnya yang mulia. Saudara ahli, apakah benar saudara sendiri yang memeriksa jenazah korban Elis Permatasari? Benar yang mulia. Bisakah saudara jelaskan kondisi jenazah pada saat itu? Saya melakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap korban Alis. Kemudian pada pemeriksaan luar saya mendapatkan adanya luka terbuka yang terbelah dua pada leher samping kiri korban. Dari pemeriksaan dalam yang mana dari luka tersebut adanya kerusakan pada arteri karotid yang mana menyebabkan pendarahan hebat hingga menyebabkan shock hipovolemik atau kondisi di mana jantung tidak dapat memasuk darah ke seluruh tubuh akibat volume darah yang berkurang. Menurut Anda, apa yang menyebabkan luka tersebut? Berdasarkan dari hasil pemeriksaan saya, dari pola luka dan arah tusukannya dan luka terbuka yang tidak terlalu lebar disebabkan oleh suatu benda tajam yang tipis yang saya perkirakan adalah benda berupa kaca karena terdapat sebagian kecil kaca pada luka korban. Baiklah, kepada jaksa penuntut umum saya persilakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, kemudian apakah luka tersebut bisa disebabkan oleh kecelakaan, bunuh diri, atau karena upaya pembunuhan? Kalau untuk upaya bunuh diri, menurut saya kemungkinan kecil. Mengingat dari arah yang tidak rata pada luka tersebut, kemudian dari pola tusukan tidak dimungkinkan almarhum Alis ini menusukkan diri di sini, menusukkan dirinya sendiri dengan suatu benda tajam tersebut. Menurut saudara, apakah luka tersebut cukup mematikan? Menurut saya luka tersebut tidak mematikan selagi mendapat penanganan medis yang tepat dan cepat dengan cara menekan dan membalut luka tersebut agar dapat meminimalisir darah yang keluar. Terima kasih. Dari kami cukup yang mulia. Baik, dari penasihat hukum apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Kepada saudara ahli, apa yang menyebabkan korban meninggal dunia? Kematian korban disebabkan karena adanya luka terbuka dan kerusakan arteri karotis dan juga vena jugularis yang menyebabkan shock hipovolemik atau pendarahan hebat. Baik, saudara ahli, di sini menurut keterangan terdakwa, almarhum Elis sempat mencabut potongan kaca tersebut dari lehernya. Bisakah saudara ahli jelaskan, menurut pengetahuan saudara ahli, apa yang terjadi apabila saudara Elis tidak mencabut kaca tersebut? Apabila ia tidak mencabut potongan kaca tersebut dari lehernya, maka akan terjadi penggumpalan darah sehingga dapat minimalisir pendarahan tersebut. Dalam kondisi almarhum Elis, apa yang terjadi kepadanya apabila ia mendapatkan penanganan medis yang tepat? Apabila korban mendapat penanganan medis yang tepat dan lukanya segera ditangani, bisa saja almarhum Elis bisa diselamatkan. Baik, terima kasih. Cukup dari kami yang mulia. Dipersilakan kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum beserta terdakwa dan saudara ahli untuk ke depan untuk memeriksa surat bukti berupa visum et repertum ke depan persidangan. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, dari saudara ahli, apakah ada lagi keterangan yang ingin Anda tambahkan? Mungkin dari saya cukup yang mulia. Baik, apakah saudari terdakwa sudah mengerti dengan keterangan ahli Dr. Muhammad Khairul
Dan apabila tidak ada, Anda dipersilakan untuk meninggalkan tempat persidangan. Tapi sebelumnya dapat mengambil kartu identitas Anda ke depan. Dipersilakan. Dari saudari penasihat hukum, apakah akan menghadirkan alat bukti maupun saksi Richard selanjutnya? Iya Yang Mulia, kami akan menghadirkan satu orang saksi Richard. Baiklah, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi Richard dari penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia, mohon izin menghadirkan saudara saksi atas nama Ahmad Rijal ke depan persidangan. Baik, silakan. Kepada saksi Ahmad Rijal, silakan memasuki ruangan persidangan. Silakan duduk. Saudari saksi, apakah Anda dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Sehat Yang Mulia. Apakah Anda siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Siap Yang Mulia. Sebelumnya, saya akan memeriksa identitas saudara saksi terlebih dahulu. Bolehkah saya pinjam kartu identitas Anda? Silakan. Baiklah, nama Anda, Ahmad Rizal, tempat tanggal lahir, Martapura, tanggalnya, 5 Juli 1998. jenis kelamin laki-laki dan kebangsaan Anda Indonesia, apakah benar? Benar Yang Mulia. Alamat Anda sekarang di mana? Idealus K8 RW 3. Agama Anda? Islam Yang Mulia. Apakah Anda sudah bekerja? Mahasiswa Yang Mulia. Sebelum memberikan kesaksian berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, saksi wajib terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya. Apakah saudara bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia Yang Mulia. Silakan kepada anggota 2 untuk mengambil sumpah dari saudara saksi. Baiklah, saudara saksi, silakan untuk berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak lain dari yang sebenar-benarnya. dan tidak lain dari sebenar-benarnya. Baik, perlu saya ingatkan bahwa saudara harus memberikan keterangan sesuai dengan yang saudara lihat, dengar, dan alami sendiri. Jika tidak, saudara bisa dikenai sanksi pidana berupa pemberian sumpah palsu sebagaimana diancam dalam pasal 242 ayat 1 dan 2 KUHP. Bisa dimengerti? Mengerti Yang Mulia. Sekian Yang Mulia. Memberikan kesaksian pada persidangan ini, saudara dapat melakukannya dengan tenang, dapat memberikan kesaksian dengan sejelas-jelasnya dan tidak usah takut. Serta saudara harus memberikan keterangan tentang apa yang saudara dengar dan lihat sendiri tanpa ada tekanan. Apakah Anda mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baiklah. Sejauh mana saudara mengenal terdakwa? Saya satu kelas di kampus Yang Mulia. Apakah Anda tahu keseharian terdakwa Devi di kampus? Orangnya baik, tidak pernah berkata-kata kasar dan dia murid teladan di kampus Yang Mulia. Apakah Anda mengenal almarhum Alis Permatasari? Mengenal Yang Mulia. Saya dan Devi satu kelas dengan dia Yang Mulia. Dan apakah pernah terjadi perselisihan antara Devi dan Elis? Pernah, di saat itu sedang ada pembagian kelompok dan kebetulan Devi dan Elis satu kelompok dan si Elis sontak tak ingin satu kelompok dengan Devi Yang
Dan si DP bertanya kepada si Elis kenapa dia tidak ingin satu kelompok dengan dia. Lantas satu kali di kelas suasananya langsung berubah, langsung tegang. Elis langsung keluar di kelas dan tanpa menjawab pertanyaan DP ya Bu ya. Baiklah, kepada penasehat hukum saya persilahkan. Terima kasih Yang Mulia. Baik, Saudara Ahmad Rizal, bisakah Saudara ceritakan bagaimana keseharian korban almarhum Elis saat di kelas? Almarhum orangnya sombong, sering berkata kasar, dan sering berperilaku buruk pada teman-teman dia di kelas ya Bu ya. Dan yang paling sering terkena bulian adalah DP ya Bu ya. Dari pernyataan Anda tadi, bisakah Anda jelaskan bagaimana kejadian yang tidak kurang mengenakan yang korban lakukan kepada terdakwa Devi? Saat itu ketika saya ingin operasi, saya pernah melihat almarhum sempat menampar terdakwa Devi di mata dan mendorong dia sampai jatuh ya Bu ya. Lalu, bagaimanakah respon Saudara Devi saat diperlakukan oleh korban? Devi hanya diam saja dan hanya bisa menangis, dan dia sabar. Sempat saya sarankan untuk dia melapor kepada orang tuanya biar almarhum dapat teguran, tapi Devi hanya bilang biar Tuhan membalas, seperti itu aja Bu ya. Kapan Anda terakhir kali melihat perlakuan kasar korban kepada Saudara Devi? Sebenarnya sering terjadi perlakuan kasar kepada terdakwa Devi. Tapi yang saya lihat ketika saya mengoperasi, saya sempat melihat terdakwa Devi ditampar di mata oleh almarhum sampai terjatuh ya. Kapan kejadian itu terjadi? Di lantai 2 dekat Polres TI hari Jumat sebelum almarhum meninggal ya Bu ya. Baik, sekian dari saya Yang Mulia. Mohon panitia mencatat pernyataan dari saudara saksi. Terima kasih. Baiklah, dari hakim anggota, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Yang Mulia. Dari jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan lagi? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Saudara saksi, seperti yang Anda sampaikan bahwa almarhum sering melakukan perbuatan kasar kepada terdakwa Devi. Pernahkah Anda mendengar terdakwa mengatakan akan membalas perbuatan korban? Pernah Yang Mulia. Saya sempat mendengar terdakwa Devi berkata, apakah saya harus membalas perilaku tidak mengenakan almarhum untuk dia supaya tidak dilakukan perlakuan seperti itu lagi. Dari kami cukup Yang Mulia. Mohon pernyataan saksi dapat dijadikan bahan pertimbangan. Baik, terima kasih. Dari terdakwa, apakah keterangan saksi tersebut benar? Ada yang tidak benar Yang Mulia. Keterangan yang mana yang menurut Anda tidak benar? Saksi mengatakan bahwa jika Elis memukul saya akan membalas memukul. Saya rasa itu tidak benar. Bagaimana saudara saksi? Apakah tetap pada keterangannya? Saya tetap pada keterangan saya Yang Mulia. Baiklah. Terima kasih kepada saudari saksi. Saudari saksi dipersilakan meninggalkan tempat persidangan, tapi sebelumnya dapat mengambil kartu identitasnya ke depan. Penasihat hukum, apakah ingin menghadirkan bukti selanjutnya? Cukup dari kami Yang Mulia. Baiklah, karena cukup, sidang akan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada terdakwa dipersilakan untuk mengambil posisinya di tengah. Silakan duduk. Saudari terdakwa, apakah Anda sudah siap memberikan keterangan?
Siap Yang Mulia. Penasihat hukum, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Baiklah, pemeriksaan terdakwa akan saya serahkan pada hakim anggota 2. Baik Yang Mulia, saudara terdakwa bisa ceritakan secara singkat dan jelas awal mula kejadian yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Baik Majelis Hakim, terima kasih. Pada waktu itu tanggal 5 Oktober 2020, tepatnya di kampus Uniska. Saat itu saya memenuhi janji bertemu dengan Elis di toilet lantai dasar kampus. Saya tiba terdahulu, kemudian Elis datang langsung mengunci toilet dan memaki saya dengan kata-kata kasar, lalu mendorong saya ke sudut tembok. Saya ketakutan, Bu. Dia memukul saya di bagian pipi dan di bagian mata. Kemudian menarik hijab saya karena saya merasa terancam dan terpojok. Lalu saya mengambil sebuah kaca, lalu menusukkannya ke almarhum Elis Yang Mulia. Lalu di mana Anda menemukan pecahan kaca tersebut? Saya menemukan pecahan kaca tersebut di wastafel kampus Uniska Yang Mulia. Apakah benar kaca ini yang Anda pakaikan saat kejadian? Benar itu Yang Mulia. Apakah benar ini baju korban? Benar Yang Mulia. Ini baju Anda? Iya, itu baju yang saya kenakan saat itu Yang Mulia. Menurut surat dakwaan jaksa penuntut umum dijelaskan bahwa Anda mengajak korban suatu tempat sebelum membunuhnya. Benar demikian? Tidak benar, Bu. Saya datang karena saya memenuhi janji dengan Elis saat itu. Baik, cukup dari saya, Bu ya. Baiklah, pada hakim anggota 1, apakah ada yang ditanyakan lagi? Kepada jaksa penuntut umum, apakah saudari ingin mengajukan pertanyaan kepada terdakwa? Dari kami ada Yang Mulia. Kami persilakan. Terima kasih atas kesempatannya Yang Mulia. Saudari terdakwa, dengan cara bagaimana Anda melakukan perbuatan tersebut? Saat itu kan hijab dan baju saya tarik. Lalu saya menemukan pecahan kaca dan saya menusuknya ke bagian leher almarhum Elis. Baiklah, berarti Anda sadar mengambil pecahan kaca tersebut. Selain itu, apakah ada perilaku yang lain yang Anda lakukan? Tidak ada, Bu. Baiklah, dari kami cukup Yang Mulia. Dari penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan kepada saudari terdakwa? Terima kasih Yang Mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan. Saya persilakan. Setelah kejadian peningkaman pecahan kaca tersebut, apa yang saudara lakukan? Saya terdiam, Bu. Saya ketakutan dan saya bingung harus gimana lagi. Saya lihat darah mengalir deras di tubuh korban. Saya teriak minta tolong dan saya pun akhirnya keluar dari toilet. Lalu ke kelas. Lalu apa yang Anda lakukan setelah itu? Tidak lama saya mendengar suara ambulan dan mobil polisi, lalu saya menyerahkan diri kepada polisi. Jadi Anda tetap berada di lokasi kejadian dan langsung menyerahkan diri, benar? Benar ya. Bisakah saudara ulangi mulai terjadinya kejadian itu lebih detail secara singkat saja? Pada saat itu kan almarhum Elis menarik baju dan hijab saya. Dan saya menemukan pecahan kaca. Sontak saya menusukkan pecahan kaca tersebut ke leher korban Yang Mulia. Baik, terima kasih. Majelis Hakim yang terhormat, JPU yang terhormat, dan sidang yang kami muliakan.
dengan terang dan jelas bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah untuk mempertahankan diri. Keberatan yang mulia, pernyataan dari penasihat hukum tidaklah mendasar dan hanya mengada-ngada. Interupsi yang mulia, pernyataan kami tidaklah mengada-ngada, tapi berdasarkan fakta-fakta dari terdakwa dan fakta-fakta di persidangan. Mohon tenang. Saya peringatkan kembali agar semua pihak di persidangan senantiasa menjaga ketertiban persidangan. Jaksa penuntut umum dan penasihat hukum sebelum menyampaikan keberatan harus dipersilahkan oleh hakim terlebih dahulu. Kepada penasihat hukum, silakan terlebih dahulu melanjutkan pernyataannya. Baik, akan saya lanjutkan. Dengan terang dan jelas bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah untuk mempertahankan diri terhadap kekerasan yang diterimanya. Sekian dari saya yang mulia, terima kasih. Baik, kepada jaksa penuntut umum dipersilakan untuk menyampaikan keberatannya. Baik, terima kasih yang mulia. Dalam pernyataan oleh penasihat hukum tersebut tidak berdasarkan atas fakta-fakta yang sebenarnya terjadi, dan kami menemukan fakta yang sengaja dipotong agar tidak terlihat dan terkesan disembunyikan di hadapan persidangan. Berdasarkan keterangan saksi 1 mengatakan bahwa perbuatan dilakukan dengan sadar oleh terdakwa. Sekian, terima kasih yang mulia. Kami keberatan yang mulia. Saya kira cukup, keberatan ditolak. Baik, dari hakim anggota, ada yang ingin ditanyakan kepada saudari terdakwa? Dari jaksa penuntut umum? Cukup yang mulia. Dari penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup dari kami yang mulia. Baik, saudari terdakwa, apakah masih ada keterangan yang ingin saudari tambahkan atau Anda sanggah? Sudah cukup yang mulia. Kepada saudari jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan surat tuntutan? Belum yang mulia, kami meminta waktu 7 hari untuk menyiapkan surat tuntutan. Baiklah, 7 hari dari sekarang, tanggal berapa, Panitra? 27 November 2020 yang mulia. Terima kasih. Baiklah, karena jaksa penuntut umum belum siap dengan surat tuntutannya, maka sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Jumat tanggal 27 November 2020 pukul 9 WITA di tempat yang sama, yaitu Pengadilan Semu Liska Banjarbaru, dengan agenda sidang pembacaan surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Dan kepada jaksa penuntut umum diperintahkan untuk tetap menahan terdakwa dan dihadirkan kembali pada sidang selanjutnya. Demikian sidang hari ini, saya nyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.